Halo Sobat Eksis, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Stanley Austin di Vektor Matematika Minat. Mari kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, di vektor itu sama kayak matriks, dia ternyata juga punya operasi. Nah, kali ini kita misalkan koordinat A-nya itu dan koordinat B-nya itu. Jadi A-nya adalah, vektor A adalah vektornya OA dan vektor B adalah vektor OB. Dia bisa dilakukan vektor operasinya seperti perkalian dengan bilangan real K. Jadi ketika vektor A dikalikan K, maka nanti menjadi sama dengan K dikali XA YA ZA, atau dengan kata lain sama dengan KSA, KYA, dan KZA. Ini mirip perkalian matriks dengan skalar. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan dan menggunakan vektor. Mirip matriks juga. Tambahkan saja XA, kalau misalnya A sama B, vektor A sama vektor B berarti XA tambah XB, YA tambah YB, ZA tambah ZB. Kalau minus ya minus aja gitu. Mirip matriks. Misal kita punya P 36 min 2, Q min 50 min 2, dan R 4 min 1 2. Ini dimensi 3 berarti ya. Oke, tentukan vektor PQ, QR, dan PQ tambah QR min 2 RP. Kalau ingat di video sebelumnya, berarti kalau PQ itu berarti koordinat Q kurang koordinat P. Kalau QR, R min Q. RP, P min R ya. Oke. Jadi kalau PQ tadi min 5 0 min 2 dikurang 36 min 2 kan Q kurang P. Kalau RP berarti P min R kayak gitu. Dan QR juga sama. Oke, karena di sini kan RP ya. Jadi kalau 2 RP berarti perkaliannya yang min 1 7 min 4 nih kita kalikan 2 semua. Dapat deh. Baru kita operasiin PQ tambah QR min 2 RP. Nanti kamu akan dapat jawabannya. 3 min 21 12. Semuanya mirip matriks ya operasinya. Nah, operasi yang unik di vektor adalah perkalian skalar 2 vektor, dot product in English. Jadi tulisannya tuh A dot B. Rumusnya A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Bisa juga ditulis juga sebagai sudut vektor A, vektor B. Itu bisa aja. Tapi saya lebih senang sih alfa sih, lebih gampang nulisnya. Oke. Sementara A dot B itu juga punya rumus. Kalau misalnya A-nya dari X A Y A Z A dan B vektor B-nya X B Y B Z B, maka A dot B-nya menjadi XA kali XB. Jadi perkaliannya itu ada di sini sampai sini nih, ini dikali. Nanti ini dikali, ini juga dikali. Lalu kamu tambahkan ini nanti. Nah, kalau misalnya C, misalnya vektor juga nih. Ini sifat-sifat dari vektor yaitu dia bisa juga bersifat asosiatif, artinya kamu kalikan ke sini tambah kamu kalikan sini. Sifatnya orang bilang, kalau siswa bilang kali pelangi ya. Kalau misalnya vektor A dikali vektor A, itu hasilnya adalah panjang vektor A, lalu kamu kuadratkan. Nah, misalnya seandainya nih vektor A dan vektor B ini tegak lurus, maka dot produknya antara A dan B itu selalu 0. Kenapa? Karena kalau tegak lurus berarti 90 derajat ya kan alfanya. Jadi kalau ini 90 derajat berarti cos 90 kan 0 ya. Jadi kali aja semua dengan 0. 0 deh. Tuh. Sementara ini yang paling sering dikeluarkan mungkin di soal PTN. Vektor A tambah vektor B, kalau kamu kuadratkan itu menjadi panjang vektor A dikuadratkan tambah 2 kali dot produk A dan B tambah panjang vektor B dikuadratkan. Dan sudut antara dua vektor itu biasanya bisa dicari melalui dot product yang tadi. Ini sebenarnya tinggal diputar aja rumusnya. Cos alpha sama dengan A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Mari kita lihat contohnya. Misalkan vektor A sama dengan 5i cap min 4j cap tambah 3 cap. Dan B vektornya 4i cap min 3 cap. Diminta A dot B dan nilai kosinus antara A dan B. Oke, kita hitung. Berarti kalau A dot B, ini berarti kita bisa tulis sebagai 5 min 4, 3. Sementara kalau ini 4, 0, min 3.
lalu kamu tulis sebagai vektor berbentuk seperti ini, lalu kamu kalikan nanti, kalikan, lalu kamu semua jumlahkan, dan kamu akan dapatkan 11. Kalau kosinusnya sama. Oke, di sini sebenarnya kamu bisa misalnya alfa gitu, ini bisa aja. Jadi cos alfanya sama dengan A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Dengan panjang vektor A-nya adalah 5 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Lihat di video sebelumnya ya. Sama dengan 5 akar 2. Dan B-nya juga sama. Ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Dan A dot B-nya 11. A dot B 11 yang tadi sebelumnya. Dan kita dapatkan, masukin rumusnya, jawabannya ini. Nah, tolong tulis kolom komentar, apakah sudut ini lancip atau tumpul? Kemudian kita masuk ke yang namanya proyeksi ortogonal vektor. Jadi proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B itu semacam bayangan yang tegak lurus atau ortogonal dari vektor A pada vektor B. Nah, di sini semacam ada dua macam proyeksi ortogonal vektor. Yang pertama, proyeksi vektor. Nah, kita akan mencari vektor bayangan ortogonal vektor A pada B. Ditulisnya proch A pada B, atau ya bisa kata lain vektor C bisa aja sih. Jadi ini nih. Ini proyeksi ortogonalnya. A pada B. Tuh, ini kan tegak lurus nih. Tulisan rumusnya adalah A dot B per panjang vektor B dikuadratin, lalu kamu kalikan dengan vektor B. Oke, ini hati-hati ya, hafalin ini dengan baik-baik ya. Dan satu lagi adalah proyeksi scalar ortogonal. Pada kali ini kita akan mencari panjang bayangan ortogonal vektor A pada B. Tadi kan kita nyari vektornya. Nah, sekarang kita nyari panjangnya. Ditulisnya panjang vektor proch A kepada B. Lihat gambarnya yang tadi ya maksudnya. Jadi rumusnya adalah A dot B per panjang vektor B. Lebih mudah kan? Dan perbedaannya hanya di sini nih. Kalau di sini kan nggak ada kuadrat dan vektor B. Kalau yang tadi ada. Mari kita lihat contohnya. Ini contoh yang tadi ya. Jadi A-nya itu 5 min 43, B-nya itu 4 0 min 3. Panjang vektor ortogonal B pada A, berarti kita ngitungin nanti sebagai, oke, jadi kita punya dapat panjang vektor A sama dengan 5 akar 2 dan panjang vektor B 5. Dan A dot B 11. Jadi A dot B sama B dot A itu sama ya. Karena perkaliannya cuma dibalik doang. Maka untuk menghitung panjang vektor ini, proyeksi vektor ortogonal B pada A, rumusnya A dot B per panjang vektor A. Jadi yang di bawahnya itu adalah pada A-nya nih, ininya pada ini gitu nih. Kamu itu nanti dapatnya segini. Kalau yang B pada A, berarti nanti yang di bawahnya posisinya adalah A, nanti yang dikali juga A. Tuh. Rumusnya kita ada juga. Tidak ada perubahan rumus sih sebenarnya. Jadi kamu mendapatkan proyeksinya seperti ini. Ini adalah koordinat ya. Yang ini. Ini koordinat ini. Kalau ini panjang, ini koordinat. Oke, like, comment, dan subscribe video ini ya. Semoga apapun yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan ada manfaatnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.